Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Dwitama dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang Ma'rifatul Insan, Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi dan memiliki derajat paling tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Asal penciptaan manusia. Yang pertama, tanah. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Yang kedua, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Unsur manusia. Yang pertama, kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua, akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Mereka mempunyai hati, namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekankan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Amanah manusia. Yang pertama, al-ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, al-khalafah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin ayat 8. Hakikatul insan. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang kedua, lemah. Yang ketiga, bodoh. Dan yang keempat, fakir. Dimuliakan, ditiupkannya ruh, diberikan keistimewaan, ditundukkannya alam kepadanya. Dibebani. Yang pertama, beribadah. Yang kedua, khalifah.
bebas memilih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taqabun ayat 2. Dan yang terakhir, balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin ayat 8. Takotul insan. Potensi manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Yang kedua, potensi penglihatan. Yang ketiga, potensi hati. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Amanah. Al-hiyanat, kal an'am, bagaikan binatang ternak. Kal kolbi, bagaikan anjing. Kal kidri, seperti monyet. Kal kinzir, seperti babi. Kal kosebi, seperti kayu. Kal hijoroh, seperti batu. Kal himar, seperti keledai. Kal ankabut, seperti laba-laba. Nafsul insan, jiwa manusia. Definisi jiwa. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Tafsir Ibnu Katsir. Sifatul insan. Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama, jalan benar, takwa. Ciri-ciri orang yang menyucikan jiwa: banyak bersyukur, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat. Bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan akan memperoleh keberuntungan. 2. Jalan salah, fujur. Ciri-ciri orang yang mengotori jiwa: memperturutkan sifat tergesa-gesa, ajulan, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan jahil. Hakikah hal ibadah. Perasaan sumber pelaksanaan ibadah. Yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Kemenag.
Yang kedua, merasakan keagungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ibadah yang dilakukan merupakan yang pertama, tujuan menghinakan diri. Quran Surat Fatir ayat 14. Yang kedua, tujuan kecintaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Yang ketiga, tujuan ketundukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Dilakukan dengan penuh takut. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Tafsir Ibnu Katsir. Sekian penjelasan materi tentang Marifatul Insan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Muhammad Alfi Ditama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.